chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2056. Siapa pria itu? Bukankah gadis-gadis di sekitarnya terlalu cantik? Semuanya terlihat seperti generasi cantik. Melihat Iwan dan gadis-gadis di sekitarnya, banyak keturunan keluarga besar yang terkesiap melihat kecantikan gadis-gadis itu. Semuanya memandang Iwan dengan kekaguman dan kecemburuan. Selama kampanye penjualan pertama grup Bio Farma, Iwan bersembunyi di balik layar. Banyak dari mereka yang belum pernah bertemu Iwan dan tidak mengetahui siapa Iwan. Selain itu, Iwan masih sangatlah muda dan dia terlihat sangat asing. Jelas sekali bahwa dia bukanlah orang penting di kalangan generasi muda di wilayah selatan. Namun seseorang yang tidak penting seperti itu dikelilingi oleh begitu banyak keindahan, semuanya secantik peri, dan berdiri di puncak wilayah selatan. Jika dilihat dari penampilan mereka, tiba-tiba mereka semua mengagumi posisi Iwan. Mereka hanya ingin menarik Iwan ke samping dan menggantikannya. Iwan tetap teguh pada niat membunuh yang datang dari mata siapapun, tidak memperdulikannya sama sekali. Sebelumnya Iwan tetap berada di belakang layar karena masih belum cukup kuat. Iwan khawatir dia akan menarik terlalu banyak perhatian dan masalah. Namun situasinya sudah berbeda sekarang. Keterampilan Iwan sudah berada pada tingkat di mana Iwan bisa menantang orang-orang di tahap alam Augana atau tahap yang muna. Iwan sudah mampu membela diri melawan keluarga besar seni bela diri kuno. Terlebih lagi, Bos Selatan dan keluarga Hilton sudah menduga bahwa dia adalah ketua grup Bio Farma. Karena itu masalahnya Iwan tidak perlu lagi berada di belakang layar. Jadi Iwan sengaja muncul untuk menyambut para tamu kali ini, berencana menjadi tuan rumah acara penjualan secara pribadi. Iwan berencana untuk melihat apakah dia bisa mengambil kesempatan untuk merekrut beberapa ahli di tahap semi yang muna atau yang muna di bawah payungnya. Kemudian masalah keamanan dalam grup Bio Farma dan Mustika Ratu akan meningkat pesat. Saat Iwan sedang berpikir keras, beberapa langkah terdengar. Farel bersama seseorang lelaki tua berpenampilan mengesankan dan beberapa pria parubaya saat mereka berjalan mendekat. Tuan Gusnadi sudah lama tidak bertemu. Farel tersenyum ketika dia mendekat menyapa Iwan. Ya Tuan Wijaya, kita sudah lama tidak bertemu. Iwan tersenyum dan menjawab. Tuan Gusnadi, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini kakek saya. Kakek, ini teman saya, Iwan Gusnadi. Farel melakukan perkenalan singkat, ingin memperkenalkan kejeniusan itu kepada kakeknya. Tetua keluarga Wijaya, halo, senang bertemu dengan Anda. Iwan cukup bersahabat dengan Farel, dan Dennis Wijaya adalah kakek Farel. Jadi, Iwan memastikan untuk menyapa Dennis dengan sopan. Iya, Dennis melirik Iwan dengan mengangguk sebagai jawaban. Iwan hanyalah teman biasa Farel, dan Iwan tidak terlihat seperti orang penting. Dengan statusnya sebagai keluarga Wijaya, tidak mungkin Dennis peduli dengan Iwan. Kakek, Tuan Gusnadi adalah ketua grup Bio Farma. Melihat Dennis yang sepertinya meremehkan Iwan, Farel ragu-ragu sejenak sebelum dia melemparkan bom besar. Dia adalah teman pertama Iwan di wilayah selatan dan dia juga sepupu Rizka. Dia tahu banyak tentang Iwan dan tahu bahwa grup Bio Farma adalah milik Iwan. Dia tidak berencana mengungkapkan faktanya dengan mudah, tetapi Iwan sudah keluar dari bayang-bayang untuk menghadiri acara tersebut secara pribadi. Jelas sekali bahwa Iwan tidak lagi berencana untuk terus bersembunyi. Jadi, Farel memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan siapa Iwan. Bab 2057. Apa? Dia ketua grup Bio Farma? Dennis pun kaget mendengarnya. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia mengetahui bahwa pil grup Bio Farma dan pengaruhnya.
Dia menghadiri acara penjualan grup Bio Farma karena dia ingin membeli beberapa pil dan juga karena dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mengenal manajemen puncak grup Bio Farma. Itu hanya bermanfaat bagi keluarga mereka. Namun Dennis tidak pernah menyangka bahwa pemuda tidak penting di depannya adalah ketua grup Bio Farma. Itu membuatnya benar-benar lengah. Keterkejutannya terlihat jelas pada saat itu. Tentu saja bukan hanya Dennis saja yang terkejut. Ketika keluarga seni bela diri kuno lainnya di sekitar tempat tersebut mendengar semua itu, mereka langsung menjadi gempar. Generasi muda khususnya sangat bingung mengapa begitu banyak wanita cantik di sekitar Iwan. Di antara mereka bahkan ada yang disebut si kembar cantik dari wilayah selatan, yaitu Yuni dan Tari. Namun mereka akhirnya mengerti bahwa Iwan bukanlah orang yang tidak penting. Dia adalah ketua grup Bio Farma. Iwan baru berusia sekitar 27 atau 28 tahun dan dia sudah mampu memiliki perusahaan berpengaruh seperti itu. Dia praktis tak tertandingi dalam bakat dan kemampuan di antara generasi muda di wilayah selatan. Pada saat itu mereka sangat terkejut. Mau tidak mau mereka merasa semakin iri pada Iwan. Tuan Gusnadi senang bertemu dengan Anda. Saya tidak percaya ketua grup Bio Farma masih sangat muda. Anda pasti sangat berbakat. Anda memiliki masa depan cerah di depan Anda. Denny segera tersenyum. Wajahnya ketika dia pulih dari keterkejutannya, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Meskipun grup Bio Farma baru didirikan beberapa bulan yang lalu dan perjalanannya masih cukup panjang hingga mereka berada di level keluarga besar seperti keluarga Gumelar, keluarga Wijaya mirip dengan keluarga Salim. Mereka bukanlah kekuatan besar di wilayah tersebut. Grup Bio Farma lebih kuat daripada mereka. Di depan Iwan, dia tidak akan pernah berani bertindak sombong. Tetua Wijaya, Anda terlalu baik. Iwan tersenyum dengan tenang. Sejak dahulu kala pihak yang kuat selalu menang atas pihak yang lemah. Denny sedikit meremehkannya karena usianya pada awalnya. Itu adalah sesuatu yang sangat normal. Jadi dia tidak mempermasalahkannya. Iwan, kamu akhirnya berdiri di tempat terbuka. Apakah kamu berencana untuk berhenti menjadi pengecut? Tawa mengejek tiba-tiba terdengar pada saat itu. Tepat setelah itu, Roni muncul dengan ekspresi wajah gelap dan dingin. Bersamanya ada seorang pria parubaya yang tampak sangat angkuh selama 4 ahli lainnya dari keluarga. Dia pun berjalan mendekat. Pria parubaya itu tidak lain adalah salah satu tokoh top di wilayah selatan, yaitu Bos Selatan. Roni dan dia memiliki 4 ahli di belakang mereka. Iwan bertemu 2 dari mereka sebelumnya. Mereka adalah penjaga ke-5 dan ke-6, sedangkan 2 lainnya adalah penjaga ke-3 dan ke-4. Penampilan mereka dan aura besar di sekitar mereka segera mulai menekan Iwan dan yang lainnya. Bos Selatan khususnya memiliki aura yang menekan semua orang, seolah-olah dia adalah penguasa alami. Dia menyebabkan semua orang gemetar dan bergidik. Bab 2058. Itu Bos Selatan, saya tidak percaya dia secara pribadi muncul di acara penjualan grup Bio Farma. Mereka cukup mengesankan. Ekspresi semua orang berubah saat penampilan Bos Selatan. Meskipun pil pemeliharaan energi, grup Bio Farma memiliki pengaruh yang luar biasa, pil tersebut hanya berguna bagi mereka yang berada di bawah tingkat yang muna. Pil-pil itu sama sekali tidak efektif bagi mereka yang berada di tahap yang muna. Itu berarti pengaruh grup Bio Farma dibatasi. Entah itu dalam hal kekuatan dan pengaruh ataupun grup Bio Farma masih jauh dari level Bos Selatan atau keluarga Gumelar. Namun terlepas dari kekuatan Bos Selatan, dia menghadiri acara penjualan grup Bio Farma. Agak sulit dipercaya. Selain itu, sebagian besar yang hadir hanyalah keluarga seni bela diri kuno kelas 3 dan beberapa dari mereka yang berada di atas rata-rata. Bos Selatan adalah raja dunia bawah. Kekuatan dan pengaruhnya tidak dapat diukur. Bahkan keluarga Gumelar dan keluarga Hilton harus waspada terhadap Bos Selatan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan untuk keluarga ini.
Tiba-tiba, mereka benar-benar terguncang oleh bos selatan. Mereka semua mau tidak mau mengambil langkah mundur saat mereka membuka jalan bagi bos selatan dan yang lainnya. Bos selatan, Roni, dan yang lainnya berjalan tepat di depan Iwan. "Oh, jadi kamu adalah bos selatan?" Iwan menghadapi ekspresi dingin bos selatan dengan tenang saat dia berbicara. Dia belum pernah bertemu dengan bos selatan sebelumnya dan tidak mengenal pria itu. Namun dari seruan di sekitarnya, Iwan langsung tahu siapa orang itu. Tentu saja, jika dia bertemu dengan bos selatan sebelum ini, Iwan akan terguncang oleh kehadiran bos selatan. Namun pada saat itu kekuatannya sudah mencapai titik di mana Iwan tak terkalahkan oleh mereka yang berada di bawah tingkat menengah alam yang Muna. Bahkan Poison Wilder yang terkenal pun mati untuknya. Tidak mungkin Iwan takut pada bos selatan. "Bocah, apa menurutmu kamu boleh menyebut ayahku seperti itu?" Roni berteriak dengan marah sambil menatap Iwan. "Roni, berhentilah berusaha bersikap kuat di depanku. Kamu ditangkap selama beberapa hari oleh organisasi Drakmar. Apa kamu sudah melupakannya?" ucap Iwan mengejek, langsung memukul Roni di tempat yang sakit. "Kamu?" Roni tidak bisa berkata-kata. Dia memandang Iwan dengan penuh kebencian. Terakhir kali, Roni akan berurusan dengan Iwan secara pribadi di kediaman keluarga Salim. Namun dia akhirnya ditangkap untuk diinterogasi atas nama membantu penyelidikan. Pada akhirnya, dia dikurung oleh organisasi Drakmar selama seminggu penuh. Pada akhirnya, Iwan tidak hanya menggagalkan rencananya untuk menangani keluarga Salim dan grup Bio Farma, tetapi bahkan menyebabkan dia dikurung begitu lama tanpa alasan. Kebenciannya pada Iwan sudah mencapai batasnya. Hanya ketika organisasi Drakmar berhenti menunjukkan gerakan apapun, barulah Roni dan bos selatan bersantai. Selain itu, pasangan ayah dan anak ini sudah menduga bahwa Iwan kemungkinan besar adalah orang di balik grup Bio Farma. Dengan Iwan yang sudah menunjukkan dirinya di depan umum dan Faril mengungkapkan status Iwan di depan umum, tebakan mereka terbukti benar. Keduanya sengaja datang ke acara penjualan grup Bio Farma untuk mencari peluang berurusan dengan Iwan. Mereka ingin menguasai grup Bio Farma. Bab 2059. Bocah, simpan napasmu. Melawanmu hanya akan berakhir dengan kematian bagimu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Bos selatan mengejek saat dia memandang Iwan dengan kejam. "Hanya denganmu, lelucon yang luar biasa." Iwan mendengus menatap dengan tatapan membunuh. "Kamu pikir kamu bisa?" "Lelucon yang luar biasa." Iwan mendengus sama sekali tidak menganggap serius ancaman bos selatan. Saat Iwan mengatakan itu, semua orang di sana terkejut. Ada keributan keras di tengah kerumunan. Tidak ada yang menyangka bahwa grup Bio Farma akan menjadi musuh bos selatan. Mereka juga tidak menyangka bahwa seorang semuda Iwan akan berani meremehkan bos selatan. Apakah itu bukan bunuh diri? Bagaimanapun, grup Bio Farma adalah perusahaan baru yang baru bangkit dalam beberapa bulan terakhir. Mereka jauh di belakang bos selatan dan di keluarga Broto dalam hal kekuatan. Mereka tidak mengerti dari mana Iwan mendapat keberanian untuk menentang bos selatan. "Bagus sekali bocah, kamu masih muda tapi kamu sungguh suka menyombongkan diri. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar mampu bersikap sombong di hadapanku." Bos selatan mulai tersenyum frustasi. Setelah itu, aura di sekitar tubuhnya meningkat dan gelombang kekuatan di tingkat yang Muna yang maju mulai mendorong Iwan ke bawah. Ekspresi Iwan tenggelam saat dia buru-buru mencoba melawan aura bos selatan. Namun Iwan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik sedikit pun. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan berada pada tingkat di mana Iwan tidak terkalahkan oleh mereka yang berada di tahap menengah alam yang Muna, yang tidak jauh lebih lemah daripada bos selatan. Keterampilan aslinya hanya berada di fase inti emas awal. Kekuatannya hanya setingkat.
di tahap menengah alam Augana. Dengan kemampuannya yang sedikit pada level itu, tentu saja tidak mungkin Iwan mampu menahan tekanan besar dari bos selatan. Anak nakal yang bodoh, dia berani bertindak sombong di depan bos selatan. Dia tidak tahu tempatnya. Melihat Iwan mulai pucat, semua orang mulai meremehkannya dan mengejeknya. Mereka memandang Iwan seolah dia hanyalah setitik tanah. Generasi muda khususnya sangat mengagumi dan iri pada Iwan. Namun ketika mereka melihat bahwa Iwan cukup bodoh hingga membuat marah bos selatan dan bahkan mendapat tekanan yang sangat besar hingga dia kesulitan bernafas, mereka semua merasa senang dengan situasi tersebut. Mereka mengutuk secara internal pada Iwan karena tidak mengetahui tempatnya dan malah berani menyinggung bos selatan. Bukankah itu bodoh? Jika tidak ada kejutan, bos selatan akan mampu menghadapi Iwan seperti semut dengan sangat mudah dengan sekuat tenaga. Iwan mungkin mati di sini hari ini. Namun sebelum mereka sempat menyelesaikan pemikirannya, sesuatu yang mengejutkan mereka semua terjadi. Bos selatan, kamu adalah raja dunia bawah dan kepala keluarga Broto, tapi kamu hanya menindas yang lemah saat ini. Kamu mencoba menindas pemuda seperti Iwan. Apakah keluarga Broto benar-benar tidak tahu malu? Pada saat itu terdengar teriakan marah. Agus berjalan mendekat dengan ekspresi marah di wajahnya. Di sampingnya ada Arthur Gumelar bersama Yuda dan beberapa ahli dari keluarga mereka. Itu keluarga Gumelar. Semua orang kaget melihat Agus, Arthur, dan yang lainnya muncul. Setelah dorongan penjualan pertama grup Bio Farma, banyak dari mereka sudah menduga bahwa grup Bio Farma mungkin ada hubungannya dengan keluarga Gumelar. Namun tidak satu pun dari mereka yang menyangka hubungan Iwan dengan keluarga Gumelar begitu dekat sehingga Agus dan Arthur secara pribadi tampak mendukung Iwan. Itu melebihi ekspektasi mereka. Bab 2060. Agus, itu kamu? Siapa kamu yang berani menceramahiku? Apa kamu berhak melakukan itu? Mata bos selatan membeku saat dia memandang Agus dengan jijik. Meskipun dia menganggap satu generasi dengan Agus, ia dipuji sebagai seorang jenius yang langka di antara para jenius dalam sumpahnya. Bakatnya dalam seni bela diri bahkan lebih baik daripada Yuda dan Roni. Karena itulah dia mampu membangun keluarga Broto sendiri. Perlahan-lahan berkembang hingga dia menjadi penguasa dunia bawah tanah di wilayah selatan, berdiri di atas semua rekannya. Agus masih jauh dari levelnya, jadi memang benar Agus tidak punya hak untuk berdebat dengannya. Dia tidak punya hak, tapi aku pasti punya, Arthur berkata dengan dingin. Setelah itu dia mengeluarkan aura di sekeliling tubuhnya. Gelombang kekuatan yang berada di tahap akhir alam yang munah segera terdorong ke atas bos selatan. Kamu, ekspresi bos selatan berubah. Mau tidak mau dia menarik kembali auranya dan yang menekan Iwan, mengarahkannya untuk melawan tekanan besar Arthur. Arthur, apakah keluarga Gumelar akan menjadikanku musuh demi Iwan? Bos selatan berkata dengan kilatan yang menyeramkan. Lantas bagaimana kalau iya? Bos selatan, aku tidak keberatan memberitahumu hal ini. Keluarga kami berhutang banyak pada Tuan Gusnadi. Dia adalah tamu berharga kami. Jika kamu memutuskan untuk melanggar kode kehormatan dan bersikeras untuk melawannya, maka kami akan menjadi orang pertama yang menentangmu. Arthur berkata dengan nada mengancam. Suaranya sangat tegas, tidak meninggalkan keraguan. Iwan tidak hanya menyembuhkan blok tingkat ketiga Rizka, tetapi bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Rizka dari Asmodeus. Meskipun Rizka bukan cucunya, mereka tetap memiliki hubungan darah. Sebagai kepala keluarga Gumelar, Arthur selalu menjadi seseorang yang melunasi hutangnya. Dia secara alami mengingat apa yang Iwan lakukan untuk mereka. Tidak mungkin Arthur akan berdiri di samping dan menyaksikan bos selatan ingin melawan Iwan. Baiklah, keluargamu yang memintanya. Bos selatan mendengus frustasi. Dia tidak pernah akur dengan keluarga Gumelar sejak awal. Dengan keluarga Gumelar yang menentangnya di depan umum, itu sudah cukup membuatnya marah. Namun Arthur berada di tingkat yang munah di tahap akhir. Sama seperti dirinya.
Terlebih lagi, dia baru membuat terobosan belum lama ini, sedangkan Arthur mencapai level itu beberapa tahun lalu. Arthur adalah seseorang yang berdiri di atas mereka yang berada di level yang sama. Dalam hal kekuatan dan keterampilan, bos selatan tidak setingkat Arthur. Dia masih bukan tandingan Arthur. Bahkan jika dia membenci Arthur dan keluarga Gumelar, dia terpaksa menelan amarah itu. Saya tidak percaya keluarga Gumelar mendukung Iwan di depan umum seperti ini. Saya kira orang ini pasti mampu. Melihat itu, penonton di sekitarnya cukup terkejut. Dengan kekuatan bos selatan dan keluarga Broto, keluarga Gumelar tidak peduli untuk menjadikan bos selatan sebagai musuh demi Iwan. Jelas sekali bahwa hubungan Iwan dengan keluarga Gumelar bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Tiba-tiba mereka terpaksa melihat Iwan dari sudut pandang yang berbeda. Di saat yang sama mereka akhirnya mengerti kenapa Iwan berani bersikap sombong di depan bos selatan. Iwan bukanlah hewan ternak yang mudah dibunuh seperti yang mereka kira. Dia memiliki tingkat kemampuan dan kepercayaan diri tertentu. Mereka terlalu meremehkan Iwan. Tentu saja keluarga Gumelar adalah kepala dari semua keluarga besar di wilayah selatan. Kekuasaan dan kekayaan mereka sedikit lebih tinggi daripada bos selatan. Dengan keluarga Gumelar yang melindungi Iwan, mustahil bagi bos selatan untuk melakukan apapun terhadap Iwan. Namun sebelum mereka sempat menyelesaikan pemikirannya, sesuatu terjadi pada saat berikutnya.